Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pematang Siantar dengan fasilitator Bapak Martinus Telau Banua dan pengajar praktik Bapak Muhammad Perusahaan dan Ibu Fiberi Saragi. Hari ini kami akan mempraktikkan teknik coaching dengan alur verba dan berperan secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Wira Aditya. Saya bekerja di SMK Swasta 2 Mahasiswa Kota Pematang Siantar. Saya Vivi Hasuti dari SMA Swasta Kartika 1 Pematang Siantar. Dan saya Auli Kartika Saragi bertugas di UPTD SD Negeri 122 377. Selamat menyaksikan. Halo Bu Oni, apa kabar hari ini? Ya Pak, saya sehat Pak. Oke, baik Bu. Pada kesempatan ini, Ibu akan berperan sebagai coach ya, dan Bu Evi sebagai coaching. Jadi apa saja yang sudah dipersiapkan pada coaching kali ini? Ya Pak, jadi saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur kita Pak. Di mana alur kita itu dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab Pak. Oke, baik Bu. Jangan lupa ya untuk 3 kompetensi CLP yang Ibu sampaikan, mulai dari presensi, atau materi penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Dan terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Oke, selamat bekerja ya Bu Oni. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Assalamualaikum Bu Evi, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya sehat Bu. Jadi sesuai dengan jadwal kita yang sudah kita rencanakan, kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya benar. Jadi seperti yang saya tahu bahwa Ibu ada permasalahan yang ingin dibincangkan dengan saya. Ya benar Bu, ada sedikit permasalahan ini yang terjadi di kelas saya di salah satu seorang siswa saya. Jadi menurut Ibu dari perbincangan ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap Bu dari diskusi kita ini saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi Bu, permasalahannya apa ya Bu kalau saya boleh tahu? Permasalahannya ini terjadi di dalam kelas saya, di mana salah seorang siswa saya ini Bu selalu datang terlambat setiap hari ke sekolah. Jadi permasalahannya ada siswa itu yang melakukan terlambat. Iya, Penyebabnya apa ya Bu kalau saya boleh tahu? dan setelah saya tanyakan kepada siswa saya ini, ternyata penyebabnya itu dia memang sengaja datang terlambat ke sekolah. Mengapa? Karena memang dia lebih suka mendapat hukuman dan tidak ingin mengikuti pembelajaran di kelas pada saat tes pertama untuk semua mata pelajaran. Iya, Bu. Jadi siswa Ibu ini memang sengaja datang terlambat supaya mendapat hukuman, kemudian tidak mengikuti pembelajaran pada setiap pembelajaran tes pertama. Iya, benar sekali. Berarti kan sekarang Ibu Evi sudah mengetahui permasalahannya ya, jadi sudah mengetahui penyebab permasalahannya juga. Menurut Ibu, solusi apa Bu yang sesuai untuk permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, di sini saya ada langkah atau solusi yang saya pikirkan ini Bu untuk permasalahan saya ini. Iya. Di sini saya membuat anak, di mana anak itu membawa buku notes. Jadi buku notes ini berfungsi sebagai lapor diri. Nah, di mana ketika berangkat dari rumah, lapor diri, minta tanda tangan kepada orang tua, pukul berapa dia berangkat dari rumah. Nah, begitu tiba di sekolah, dia juga lapor diri ke guru piket, pukul berapa dia tiba di sekolah, Bu. Seperti itu. Ya, baik. Jadi
yang menjadi rencana ibu ini sudah sangat baik menurut saya, di mana ibu akan terus memberikan bimbingan kepada siswa ibu yang bermasalah ya, tentunya dia mengenai pemahaman ya, bagaimana pentingnya disiplin untuk datang tidak terlambat. Jadi apalah komitmen ibu untuk atas rencana yang akan ibu lakukan ini supaya rencana ini dapat terlaksana dalam memecahkan masalah ini. Ya, komitmennya ini Bu ya tidak dalam 1 atau 2 hari ya Bu. Komitmen ini saya lakukan secara konsisten sehingga ada dampak perubahan yang lebih baik, yaitu dengan cara ya siswa itu tidak pernah lagi datang terlambat ke sekolah, dan yang lainnya lagi itu selalu mengikuti pembelajaran semua mata pelajaran pada saat tes pertama. Berarti kita selalu membimbing siswa ya. Terus tadi sudah berkomitmen. Siapa saja menurut ibu yang diajak kerjasama untuk menjaga komitmen tersebut? Nah, untuk menjaga komitmen itu pertama sekali orang tua ya Bu, karena kan ya orang tua yang tahu anaknya, kegiatan anaknya di rumah. Nah, yang kedua itu karena lapor diri ke guru piket ya, kita berkolaborasi dengan guru piket, kemudian saya juga berkoordinasi dengan guru BP Bu. Berarti harus terus saling berkolaborasi. Iya, benar sekali. Kolaborasi ini ternyata memang sangat penting ya Bu. Iya Bu, Mendukung setiap rencana yang kita lakukan. Kemudian tindak lanjut untuk kedepannya Bu bagaimana? ya saya berharap Bu siswa saya ini ada perubahan, tidak akan pernah lagi datang ke sekolah dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran pada saat tes pertama. Seperti itu Bu. Bagus sekali semuanya dari ibu. Jadi di sini Bu, saya berharap ya kedepannya Bu Evi lebih semangat lagi dalam memberikan bimbingan ya Bu ya, tetap giat, lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas ibu. Terima kasih Bu untuk dukungannya dan solusinya yang bisa saling bekerja sama. Iya. Kira-kira ada lagi Bu yang mau dibicarakan dengan saya? Saya sudah merasa sudah cukup Bu, karena saya sudah lega karena saya bisa berdiskusi dengan Ibu, saya menyampaikan permasalahan saya dan saya dapat menemukan sendiri solusi permasalahan saya. Saya sudah sangat senang, sudah Ibu sudah lega. Terima kasih Ibu sudah ada waktu untuk mendengarkan diskusi saya, berbincang-bincang atas permasalahan yang terjadi kepada saya Bu. Oke, jadi saya lihat Bu Evi juga sudah bisa tersenyum ya Bu. Saya pun merasa senang Ibu sudah bisa tersenyum. Artinya di sini Ibu sudah lega lah, karena semua permasalahan sudah diatasi, dan kalau memang tidak ada lagi ya Bu ya mau dibicarakan, kita akhiri ya Bu. Oke Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya Bu. Sama-sama Bu Evi. Ya, assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Baiklah Bu Oni dan Bu Evi, tadi itu luar biasa coachingnya, sangat bagus, sangat mengena dan sampai pada titik temu solusinya untuk persoalan yang dialami Bu Evi ya Bu. Jadi secara keseluruhan saya melihat sudah ada poin presence atau kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dengan rasa dan empati yang sangat luar biasa saya lihat. Dan Ibu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau skala penilaiannya dari 1 sampai 4, maka saya memberikan penilaian 4 untuk coaching kali ini. Luar biasa. Jadi coaching seperti ini agar kiranya bisa Ibu lanjutkan untuk coaching-coaching yang lain untuk murid-murid dan rekan sejawat. Ya, sukses selalu ya buat Bu Oni dan Bu Evi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kabar baik Bu. Gimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah perasaan saya baik. Baik Pak Wira, pada kesempatan ini Bapak akan melakukan coaching dan di sini Bapak akan berperan sebagai coach ya. Jadi Pak Wira, apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk coaching ini Pak? Saya akan melakukan coaching dengan alur cerita Bu. Yang pertama dimulai dari tujuan, identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab Bu.
Bila jangan lupa juga Pak untuk 3 kompetensi intinya ya Pak, yang dimulai dari diri, presence kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, baik Bu. Oke baik Pak Wira, selamat bekerja, semangat. Terima kasih Bu. Semangat. Assalamualaikum Pak Wira. Waalaikumsalam Bu Bani, silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Kabar itu bagaimana? Saya sehat juga Pak. Alhamdulillah. Bapak ada waktu Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Ada, waktu saya banyak Bu, silakan saja Bu. Iya Pak, jadi kan Pak ada permasalahan di dalam kelas saya Pak mengenai siswa saya. Oh begitu ya Bu. Memangnya setelah Ibu berdiskusi dengan saya, apa harapan Ibu? Harapan saya Pak, saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu ya Bu. Kalau begitu saya bisa membantu untuk menemukan masalah dari masalah Ibu. Jadi Pak, siswa saya itu Pak di dalam kelas ada yang kurang fokus dalam pembelajaran dan ada juga yang memang daya tangkapnya rendah. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebabnya itu apa ya Bu? Setelah saya berbincang-bincang dengan siswa saya, kemudiannya yaitu siswa yang tidak fokus dikarenakan mereka memang tidak sarapan dari rumah Pak. Kemudian kalau saya perhatikan memang ada beberapa siswa saya yang memiliki daya tangkap yang rendah Pak. Oke baik Bu. Jadi setelah Ibu melihat siswa Ibu yang tidak sarapan, kira-kira apa solusi yang bisa Ibu berikan kepada mereka? Yang menurut saya Pak, solusi yang terbaik itu untuk siswa yang tidak fokus terhadap pembelajaran karena mereka tidak sarapan, ya saya memberikan pemahaman bahwa sarapan itu penting untuk kesehatan. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan hal ini kepada orang tuanya sehingga orang tua siap memberikan sarapan ketika anak-anaknya akan berangkat sekolah. Untuk siswa saya yang memiliki daya tangkap rendah, saya akan memberikan bimbingan lebih dari teman-temannya Pak. Oh, berarti teruslah Ibu bimbing anak-anak tersebut biar agar terus sarapan sebelum berangkat sekolah ya Bu. Ya, agar mereka mengalami perubahan Pak di dalam pembelajaran, upaya untuk perubahan yang lebih baik lah pastinya ya Pak. Oke. Bimbingan apa saja yang Ibu berikan? Jadi Pak, bimbingan yang akan saya berikan itu yaitu berupa memberikan latihan-latihan, terutama latihan membaca ya Pak, karena kan kebetulan siswa saya ini kelas 2 SD Pak. Jadi supaya mereka lebih lancar membaca, saya akan melatih mereka membaca sehingga mereka bisa memahami teks bacaan yang mereka baca dan menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Itulah Pak bimbingan yang saya berikan. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap perencanaan yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya pastinya Pak, saya harus konsisten ya Pak dalam melaksanakan bimbingan ini sampai mereka memang betul-betul memahami ada perubahan, memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Baik Bu, jadi siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu buat? Saya kira Pak yang dapat membantu saya untuk menjaga komitmen ini pastinya orang tua ya Pak ya, yang saya ajar komunikasi, kalian harus saling membantu dalam membimbing anak. Kemudian ada kepala sekolah dan yang pastinya lagi Pak rekan-rekan guru lainnya. Ya Bu, jadi kemudian bagaimana tindak lanjutnya untuk ke depannya? Tindak lanjut saya Pak, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak-anak, jadi saling bekerja sama Pak gitu ya, karena tanpa bantuan orang tua mungkin apa yang saya rencanakan tidak akan tercapai. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Oke, baik Bu. Jadi bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah berdiskusi ini? Ya Pak, jadi setelah melaksanakan diskusi ini saya merasa lega ya Pak, saya gembira karena saya menemukan solusi, ide-ide atas permasalahan yang saya hadapi. Semoga ke depannya Ibu sempatlah untuk memberikan berbagi kepada anak-anak. Ya Pak, amin, doakan ya Pak ya supaya saya tetap semangat dan menceritakan
yang bisa saya diskusikan dengan Bapak, tapi saya mohon nanti mana tahu ada permasalahan lagi, saya mohon dibantu ya Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan. Oke, baik Bu, sukses selalu ya Bu. Terima kasih Pak. Baiklah, Kak Wira dan Ibu Oni, tadi itu luar biasa sekali coachingnya ya yang Bapak lakukan, dan Ibu juga sangat bagus, sangat mengena sampai bisa menemukan titik temu dalam menemukan solusinya atas permasalahan yang dialami tadi sama Ibu Oni ya. Jadi di sini tadi dari hasil pengamatan saya, jadi keseluruhannya saya lihat tadi sudah adalah poin researchnya, kehadiran temu yang Bapak tunjukkan, juga Bapak juga sudah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan aktif, dengan rasa, ada empati di situ yang saya lihat. Dan Bapak juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau untuk skala penilaiannya ini dari 1 sampai 4, maka saya akan memberikan skala 4 untuk coaching yang sudah dilakukan tadi itu sangat luar biasa sekali. Jadi coaching seperti ini saya harapkan agar kiranya dapat dilanjutkan secara konsisten, kita terapkan di sekolah kita masing-masing ya. Tujuannya itu untuk murid-murid dan rekan-rekan sejawat kita ya Bapak Ibu ya. Oke baik, sukses selalu buat kita ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kegiatan coaching kita kali ini, Ibu nanti akan berperan sebagai coach, sedangkan Pak Wira sebagai coaching ya. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching kita kali ini? Tentunya Bu, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur cerita ya Bu. Jadi itu dimulai dari tujuan, dari identifikasi, ada rencana aksi, dan juga diakhiri dengan tanggung jawab. Tapi Bu jangan lupa juga ya Bu, 3 kompetensi inti ya Bu ya. Nah, di mana 3 kompetensi inti itu ada present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sekarang Ibu bisa melaksanakan kegiatan kita selanjutnya Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Baik, Bu. Selamat pagi Pak Wira, alhamdulillah saya sehat. Pak Wira sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat juga. Ngomong-ngomong ini Pak, gimana pendaftaran PPG kemarin? Sudah selesai Bu, 2 minggu yang lalu. Dan sudah ada pengumumannya untuk lulusan administrasi ini. Tapi ada hal lain yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Perihal apa ini Pak yang mau didiskusikan dengan saya Pak Wira? Kemarin kan saya lihat LPTK-nya dari Jawa. Kalau Ibu dulu dari Unimed ya Bu? Iya benar Pak, di tahun 2019 lalu saya PPG-nya di Unimed. Oh, LPTK-nya dari Jawa ya Pak? Iya Bu, itulah yang membuat saya ragu apakah saya lanjut atau tidak ya Bu. Apa yang membuat Bapak ragu? Coba ayo ceritakan Pak dengan saya. Kalau saya lulus, kemungkinan besarnya nanti saya kan harus cuti dari sekolah ini Bu. Nah, pastinya ya kan Pak, tapi kan nanti ada surat izin dari kepala sekolah. Nah, apakah Bapak sudah mendapatkan pengganti Bapak nanti untuk sekolah? Iya Bu, pengetahuan saya juga pendidikan daring dulu ya Bu. Tapi nanti setelah itu lokakannya selama 3 bulan ya Bu. Iya benar Pak, kalau kita lulus pendidikan dari dulu, kemudian kita lokakan daring selama 3 bulan. Jadi hal inilah yang menyebabkan saya ragu Bu. Ketika saya nanti lulus, saya harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama pastinya. Oh begitu ya Pak, memang berat ya Pak. Saya juga merasakan gimana ya kalau meninggalkan keluarga kita yang di sini kita pergi jauh. Iya Bu. Sebelumnya Bapak sudah sharing dengan keluarga, karena kan pada dasarnya Pak ini eksistensi keberadaan kita sebagai guru. Kita memang harus senantiasa mengembangkan kompetensi dan salah satunya itu dengan PPG Pak. Benar Bu. Jadi nanti kemungkinan seminggu lagi lah karena akan melaksanakan tes.
bagi yang lulus ujian akademik. Tunggu apa lagi Pak? Kesempatan itu tidak datang 2 kali loh Pak. Dan Bapak harus tidak harus menutup mata karena melalui PPG ini guru juga bisa mengembangkan dirinya. Iya Bu. Jadi sekarang kalau kita lihat ujian K3K banyak yang lulus dari PPG ya Bu. Iya benar Pak. Memang peluangnya kan cukup besar kelulusannya dari yang PPG. Jadi kita tidak bisa mengabaikan bahwasannya guru itu mendapat kesejahteraan melalui tunjangan sertifikasi tersebut. Iya sih Bu. Kalau begitu saya jadi bersemangat ini untuk mengikuti ujian pretestnya ya Bu. Mantap Pak, Bapak harus optimis dong. Udah bisa yang dipersiapkan Pak waktu dengan anak-anak dan keluarga biar nambah semangat untuk lulus pretesnya. Iya Bu, saya akan belajar sungguh-sungguh ini. Lulus atau tidaknya urusan belakangan. Yang penting kita sudah berusaha dan mencoba. Dan saya akan memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Oke baik Pak Wira, saya senang loh mendengarnya. Semoga Bapak lulus ya Pak, semangat ya Pak Wira ya. Oh iya Pak, di rumah saya masih ada nih soal BMPPG. Nanti kalau Bapak mau saya kasih file dan print out-nya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas perhatiannya. Oke, semoga lancar Pak. Ya Bu, terima kasih. Oke baiklah, tadi Bu Evi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Wira ya. Saya lihat sangat bagus sekali dan mengena. Dan sampai pada titik temu solusinya ya Pak Wira untuk persoalan yang dialami oleh Pak Wira. Jadi secara keseluruhan saya melihat tadi sudah ada poin pressure atau kehadiran penuh yang ditunjukkan ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan ada rasa empati yang saya lihat ya. Dan Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbeda. Kalau skala penilaian dari 1 sampai 4, maka saya akan memberikan skala 4 untuk coaching yang Ibu lakukan. Jadi sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi coaching seperti ini agak kiranya bisa lah ya Bu dilanjutkan untuk coaching-coaching selanjutnya ya Bu. Kemudian coaching-coaching untuk selanjutnya seperti coaching terhadap redaksi jawab maupun coaching untuk siswa. Baik ya Bu Evi dan Pak Wira, kita akhiri kegiatan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Iya Bu. Makasih Bu. Demikianlah praktik coaching yang kami laksanakan pada hari ini. Semoga bisa kami praktekkan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih.